Halo sahabat Tangguh, semoga belum bosan, belum capek, belum ngantuk karena kita masih di podcast edisi Rakornas PB tahun 2024, yaitu podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang juga ini dari tadi sudah meramaikan suasana di tempat ini ya sahabat Tangguh, yaitu ada Bapak Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji. Siap. Bapak selamat Salam siang. Tangguh, salam kemanusiaan. Salam Tangguh, salam Siap. kemanusiaan. Belum ngantuk ya Pak? Belum, Mbak, belum. Belum, masih semangat tentunya. Nah, nanti mau langsung nih Pak ngobrol-ngobrol banyak sama Bapak. Karena DKI Jakarta ini kan memang selalu menjadi pusat perhatian, bukan Yeah. hanya karena ambience kotanya juga, tapi juga ada teknologi inovasi dari berbagai macam manusia-manusia di Betul. dalamnya, terutama dari lembaga pemerintah. Dan Betul. tentunya BPBD DKI ini selalu menjadi sumber referensi gitu Iya, loh iya. Pak. Boleh diperkenalkan sedikit Pak, inovasi teknologi apa saja yang sudah dikembangkan oleh BPBD DKI? Ya, makasih Mbak. Jadi gini, Sobat Tangguh ya, BPBD DKI Jakarta, kita ke depan namanya jadi BPBD Daerah Khusus Jakarta. Betul. Seiring dengan adanya IKN. Transisi ya Pak ya. Jadi Mbak, kami bersyukur ya di BPBD Jakarta itu kami mengembangkan ada aplikasi namanya Simba. Simba. Simba itu singkatan dari Sistem Informasi Kebencanaan. Baik. Ini kita nggak pakai konsultan, tetapi di-hire dari tenaga-tenaga ahli kita sendiri yang ada di BPBD. DKI. Di dalam Simba itu kita ada fitur-fitur yang berkaitan dengan misalnya kejadian real time kebencanaan, kemudian persebaran personil kita, logistik kita. Langsung secara real time Iya, itu ya Pak kemudian kita juga bisa tahu penanganan kebencanaan seperti adanya rob, banjir, kebakaran, gempa, tanah longsor, dan lain-lain. Bahkan selain Simba, BPBD DKI Jakarta sekarang juga sudah punya namanya ruang literasi kebencanaan, dan kita terkoneksi. Saya terima kasih dengan BNPB nih. Wah. Kita terkoneksi dengan Inaris. Betul, betul. Kami juga ada program yang berkaitan dengan Sidutagami, berkaitan dengan gempa. Kemudian juga kami punya call center layanan Jakarta Darurat Siaga 112. Jadi yang menariknya ruang literasi kebencanaan kami 1,5 tahun yang lalu diresmikan oleh Bapak PJ Gubernur. Sekarang yang berkunjung udah 8 ribuan orang, Mbak. Wah, udah banyak sekali Jadi orang yang sudah menggunakan berlewat, ya. teknologi virtual reality, kemudian wall-nya juga udah screen, anak-anak bisa menggunakan misalnya penanganan P3K, pemadaman kebakaran dengan APAR, kemudian pakai perahu yang seakan-akan itu dalam kondisi banjir, termasuk juga kita menghindari asap apabila kejadian kebakaran. Jadi semuanya itu menjadi salah satu pusat literasi kebencanaan pertama di Indonesia. Wah, berarti masyarakat itu tidak hanya sebagai orang-orang yang merespon, Betul. tapi juga orang-orang yang belajar. Betul, Seperti betul. itu ya Pak, belajar bersama-sama kita Iya. untuk menanggulangi bencana. Dan tentunya Pak, tantangannya ini kan banyak ya Pak. Betul. Tentunya juga adanya perbedaan persepsi, Iya. banyaknya mitra juga yang bekerja bersama kita. Bagaimana nih Pak, cara BPBD DKI dalam memperkuat political will-nya itu Pak, untuk komitmen kita Iya. bersama? Yang pasti begini, kita pimpinan di BPBD dibantu dengan jajaran kita kan, kita terus berusaha misalnya mewujudkan Jakarta sebagai kota tangguh bencana. Betul. Kami terus turun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke gedung-gedung. Ada tim kami yang melakukan edukasi ke masyarakat. Kami kan ada program misalnya sekolah madrasah aman bencana. Kemudian kami ada program trauma healing, ya kan, Betul. psikososial. Kami juga turun ke kelurahan-kelurahan, ke RW-RW. Jadi political will-nya adalah kita mempersiapkan SDM aparatur tangguh bencana. Selain juga tentu didukung dengan teknologi-teknologi terkini untuk lebih mengenalkan BPBD kepada warga masyarakat. Oke, berarti memang untuk SDM dan teknologi ini semua selalu bergabung, bersinambungan, berjadi Betul. satu untuk kita bisa sama-sama bukan hanya mengembangkan teknologinya aja, tapi manusianya Betul, juga Mbak. yang siap menghadapi bencana. Dan apa nih Pak kira-kira inovasi-inovasi lainnya dari BPBD DKI yang juga bisa diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya BPBD juga di seluruh Indonesia, biar Iya. kita sama-sama belajar Pak? Jadi yang pasti begini, sekarang kan sudah teknologi digital. Jadi BPBD itu harus tampil ke depan tentunya dengan program-program yang sudah harus bisa merangkul dan bisa dipublikasi kepada masyarakat. Betul. Kita sudah misalnya menggunakan TikTok, sudah mulai menggunakan Instagram, menggunakan sosial media, bahkan seperti kayak gini nih, kita ada podcast. Betul. Kita Pendekatannya adakan lebih dekat program-program. ya Pak. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat untuk bisa hadir bergabung bersama dengan BPBD untuk
kita bisa melakukan sosialisasi mitigasi kebencian kepada warga masyarakat. Oke, berarti memang teknologi ini bukan hanya istilahnya teknologi yang jangan mempersulit masyarakat, tapi justru mempermudah masyarakat Iya. untuk mengetahui Sebagai informasi. contoh gini Mbak, setiap hari BPBD Jakarta itu kita menginformasikan tentang cuaca Jakarta dalam 1 jam ke depan seperti apa. Kami juga menginformasikan namanya TMA, tinggi muka air. Baik. Jadi kita bisa memprediksi kali, sungai, waduk mana yang apabila terjadi hujan yang ekstrim, kita sudah bisa memetakan daerah-daerah mana yang berpotensi banjir dan lain-lain. Kira-kira begitu Mbak. Wah, ini memang berarti masyarakatnya sudah tangguh, teknologinya juga canggih. Betul. Nah, inilah yang benar-benar menjadi harus pembelajaran kita semua di seluruh Indonesia, bagaimana kita bisa bersama-sama belajar ya Pak, Oke. untuk kita bisa memperkuat SDM dan juga teknologinya. Iya. Wah, ini terima kasih sekali Makasih, lagi ya Mbak. Bapak Kalak sudah hadir di Makasih. podcast BNPB. Siap. Masih standby kan Pak? Standby terus. Sampai puncak Sampai acara? besok. Sampai Iya. besok, sampai Siap. selesai puncak acaranya. Siap. Iya. Terima kasih banyak Bapak, dan kira-kira saya dapat bocoran nih, kayak dari tadi saya mau dikasih pantun kayaknya Pak. Bapak kayaknya mau belajar pantun deh tadi. Oke, ada pantun gini. Oke, gimana Pak? Zaman dahulu HP-nya BB, Cakep. ke pasar Minggu ketemu Bang Mamat. Cakep. Hadir di sini membahas kebencanaan di Rakornas PB. Cakep. Kita siap untuk selamat. Wih, luar biasa. Ini bukan hanya membuat saya tersanjung, tapi seluruh Siap. teman-teman yang sudah hadir di Rakornas juga tersanjung. Semangat buat Makasih, belajar Mbak. bencana. Terima Thank kasih you. banyak Siap. Bapak Aji Salam dan sahabat tangguh. tangguh. Jangan lupa juga untuk selalu stay tune di podcast BNPB, karena kita masih menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya di YouTube BNPB Indonesia. Jadi sampai ketemu lagi, sahabat tangguh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih. Halo sahabat tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB, dan kali ini Ranti kembali bincang-bincang bersama para narasumber yang hebat yang hadir pada Rakornas PB hari ini dalam podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Kita kembali lagi nih dengan salah satu narasumber dari akademisi, dan kita akan langsung kenalan dengan Bapak Eko Teguh Paripurno, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Ya. Bapak selamat datang. Selamat datang, selamat sore. Selamat sore Bapak. Gimana Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, gembira jelas. Gembira Yang jelas paling ya Pak ya, penting. karena udah datang ke Bandung nih. Dan tadi gimana Pak di dalam ruang sidang komisi Meriah. diskusinya? Kata kawan-kawan ini lebih meriah dibanding ngajar ini. Pesertanya aktif banget ini. Iya, kayaknya Sampai banyak banget. nolak-nolak. Dan banyak banget kayak antusiasme yang Betul, makin banyak banget yang mau ditanya, tapi ternyata Iya, waktunya sedikit waktunya gitu ya mepet. Pak ya. Dan sekarang akan Ranti coba korek-korek lagi nih Pak Oh, ya, silakan, hasil dari Mbak. yang tadi kita Iya. sidang komisi. Nah, untuk dari akademisi sendiri Pak, untuk dari teman-teman UPN Veteran Yogyakarta, kira-kira Iya. apakah juga sudah ada nih Pak penelitian maupun inovasi teknologi yang memang Iya. produk dari mahasiswa UPN nih Pak, yang juga sudah diaplikasikan di beberapa daerah khususnya untuk kita bisa sama-sama mengantisipasi atau memitigasi bencana? Iya. Perguruan tinggi ya, itu punya mandat Tridharma perguruan tinggi kan. Jadi Betul. ada penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran, dan itu juga terjadi di UPN gitu. Nah, setiap komponen perguruan tinggi itu melakukan kegiatan. Nah, setiap penelitian yang dilakukan dosen sekarang juga melibatkan mahasiswa. Betul. Nah, jadi inovasi-inovasi yang dilakukan dosen itu juga ada mahasiswanya, baik itu mahasiswa S1, S2, S3 gitu. Dan itu beberapa yang dilakukan oleh teman-teman di payung LPPM gitu, atau pusat studi, di beberapa pusat studi itu melakukan kegiatan yang kental banget dengan pengelolaan risiko bencana. Oke. Ya, jadi beberapa misalnya mengembangkan sistem peringatan dini, ya, longsor, lahar, banjir, Iya, betul. begitu. Dan juga sudah diterapkan, dipraktekkan, ada beberapa yang punya hak kekayaan intelektual yang bisa dipakai gitu. Dan terutama untuk adik-adik itu mencoba mengembangkan teknologi tepat guna ya untuk membantu pengelolaan risiko. Baik. Ya, jadi pemantauan kecenderungan bahaya itu dikembangkan, diterapkan. Jadi KKN-nya kadang bukan KKN yang mendampingi saja, tapi juga KKN mempraktekkan itu.
dari mulai memantau curah hujan, lantas mencoba memantau getaran, gitu, pergerakan tanah, gitu. Modeling itu juga dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik mahasiswa. Itu sih. Wah, berarti memang kegiatannya, edukasinya itu berbeda ya Pak, karena kan bisa sosialisasi yang ada di sekolah itu pengenalan tentang edukasi bencananya lebih masih plastiknya aja gitu, luarnya aja, tapi memang untuk yang mahasiswa ini terkhusus sudah harus bisa kita mengenali risiko-risiko yang terkecil gitu ya Pak ya. Ya, jadi melibatkan mahasiswa contohnya adalah, dan itu menjadi bagian pentingnya karena mengikat. Ya. Jadi kasus di Semeru misalnya melibatkan mahasiswa itu mulai dari KKN-nya, ya, lantas melibatkan penelitian mahasiswa untuk tugas akhir baik S1, S2 begitu. Lantas dari berbagai jurusan, ada geologi, ada geofisika, misalnya. Jadi membaca kerentanan untuk menyampaikan, ada sistem peringatan dini yang dibangun. Gitu. Nah, ini jadi kolaborasi dosen mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang ada di jurusan kebencanaan. Nah, porsinya nanti tinggal, ini porsi segini untuk tugas akhir, porsi segini bagian ini untuk laporan penelitian, gitu. Tapi minimal bahwa Ustaz Sudi dan berapa dosen-dosen yang punya minat kuat di dalam penanggulangan bencana itu mengarahkan begitu. Karena kan ada penanggulangan bencana adalah urusan semua orang, urusan bersama. Karena itu ini menjadi PR juga gitu ya. Benar. Membangun inovasi. Nah, memang kadang kita kan kejebak dalam inovasi itu harus sangat luar biasa, out of context. Tapi yang menarik sebenarnya adalah jawaban permasalahan hasil kerjasama kolaborasi mahasiswa dengan warga itu juga ada inovasinya gitu. Betul, yang inovasi itu sangat tidak lokal, tidak selalu infrastruktur gitu ya Pak ya. Termasuk kebaruan, misalnya kami ada bagian orang nggak mengira kalau konflik satwa itu berisiko bencana. Aset warga akan hilang. Nah, lantas ada diskusi-diskusi, bangun inovasi, memantau ekologi tempat monyet ekor panjang gitu ya, untuk membaca apa nih kebutuhannya, mengurangi risiko warga dengan mengelola bahayanya. Tapi bahayanya ini monyet nih, kan gitu. Kalau biasanya kita bahayanya misalnya banjir, biasanya longsor. Jadi beraneka ragam kesempatan yang memungkinkan kita berkolaborasi, ya bangun kolaborasi itu. Gitu. Wah, berarti memang ini jaringan mahasiswa, dan untuk dari teman-teman di UPN Veteran Yogyakarta ini juga betul-betul sangat luas juga gitu ya Pak ya, dan harapannya semoga penelitiannya maupun praktek KKN-nya dan semuanya pun bahkan tugas akhirnya juga bisa tentunya semakin memperkaya. Masuk di urusan itu. Betul, memperkaya ketangguhan masyarakat khususnya dalam hal dari sisi teman-teman akademisi. Bapak terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini dan juga sudah mengisi sidang komisi, dan tentunya nanti kita hadir juga di puncak acara Bapak. Insya Allah. Insya Allah, siap. Baik Bapak, sehat selalu ya Bapak. Sekali lagi terima kasih. Siap. Sahabat Tangguh, jangan lupa untuk selalu stay tune juga di media sosial BNPB dan ikuti puncak acaranya juga pada tanggal 24 April 2024 di Hotel Pullman Bandung, dan saksikan juga secara live di YouTube BNPB Indonesia. Sampai ketemu lagi ya sahabat Tangguh. Dadah. Sahabat Tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB edisi Rakornas PB 2024 yang bertajuk Podcast Berisi, Mari Bersinergi dalam Teknologi dan Inovasi. Dan kita juga sudah kehadiran salah satu mitra BNPB yang kita juga sudah lama nih kerjasamanya, yaitu ada dari Bapak Adrian Cader, dari Direktur Operasional Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Apa kabar hari ini Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana tadi Pak di ruang sidang komisi? Di ruang sidang komisi semuanya alhamdulillah berjalan baik dan berjalan lancar. Oke, dan sekarang kita akan menggali sedikit-sedikit nih Pak, lebih detail dari sidang komisi tadi. Dan karena Adexco ini kita juga sama-sama sedang mendorong, menggaungkan gimana caranya kita bisa memaksimalkan industri teknologi kebencanaan yang tentunya juga berdaya guna baik bagi masyarakat. Dan kira-kira dari Adexco ini sendiri Pak, teknologi-teknologi apa saja yang memang sudah dipakai, diproduksi maupun telah ditawarkan juga kepada masyarakat sampai ke daerah seperti itu?
Oke, jadi memang pelaksanaan Adesco tahun ini kan pelaksanaan yang ketiga ya, Mbak. Betul. Jadi yang di pertama kali dan yang kedua itu banyak cerita menarik di pelaksanaan Adesco. Ada beberapa produk-produk yang sebenarnya itu produk luar negeri yang pada akhirnya mereka membuat pabrik di sini karena ada standarisasi dari peraturan pemerintah terkait sertifikasi TKDN. Betul. Dan itu melibatkan perusahaan lokal yang pada akhirnya multiplier efek dari pelaksanaan Adesco ini sudah terlaksana gitu. Betul. Jadi pemerintah Indonesia mendapatkan selain daripada kita ini inovasi dan teknologi terkait kebencanaan, hal-hal lain terutama di bidang investasi Betul. itu menjadi nilai tambah untuk negara Indonesia. Nah, ada satu produk yang menarik sebenarnya, itu filtrasi air, di mana filtrasi air untuk dari air kotor itu menjadi air bersih. Di mana ketika terjadi bencana, nomor satu air itu menjadi kebutuhan utama. Nah, filter air ini akhirnya diproduksi di dalam negeri, lalu itu digunakan pada saat Indonesia memberikan bantuan ke negara asing. Belum lama ini. Oke, berarti bantuannya bahkan tidak hanya untuk Indonesia tapi juga bisa untuk negara lain. Betul. Nah, jadi memang dengan platform Adesco ini kita banyak mencoba untuk mengorkestrasikan produk-produk kebencanaan dalam negeri ini apa saja. Nah, kita berkolaborasi dan kita juga kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Selain BNPB, kita koordinasi juga kolaborasi dengan Kemenperin. Karena terkait industri, semua datanya ada di sana. Betul sekali. Kemenperin sangat terbuka lebar untuk kita kerjasama dengan mereka. Supaya apa? Penguatan produk-produk dalam negeri ini menjadi salah satu strategi yang penting untuk bagaimana Indonesia bisa dengan cepat dan efisien menanggulangi bencana gitu ya. Startnya pertama kita harus identifikasi dulu nih produk-produknya apa. Dari produk mitigasi bencana pada saat tanggap darurat sampai pasca bencana dan rehab rekon. Nah, banyak hal-hal yang menarik terutama dari sisi produk kebencanaan dalam negeri. Ternyata produk kebencanaan dalam negeri itu nggak kalah dengan produk. Betul sekali. Kita punya apa aja nih Pak kira-kira kalau ini dalam negeri? Banyak ya Mbak ya. Sebenarnya kayak ada remote sensing. Itu kita udah bisa buat di dalam negeri. Mungkin skalanya belum industri. Terus ada beberapa ya kayak kemarin gitu produk makanan cepat saji kita pada saat itu juga dicoba sama pemerintah atau negara lain. Pada saat itu kita mencoba untuk diskusi dari Amerika sama Indonesia, apa rasanya Indonesia, apa rasanya Amerika juga. Nah, kita lihat bahwa Indonesia ini sebenarnya kalau kita mau untuk identifikasi lebih dalam lagi apa yang menjadi kekuatan kita di industri kebencanaan, kita akan bisa mempersiapkan itu menjadi jauh lebih baik dengan peran serta dan keterlibatan multi instansi, berbagai pihak, dan pentahelix kolaborasinya nih benar-benar dijalankan. Betul. Jadi peluangnya itu bukan hanya dalam kebencanaan saja, tapi juga ke berbagai sektor. Bisa jadi ekonomi, industri, dan macam-macam ya Pak. Jadi sasarannya itu bisa membawa keuntungan bagi Indonesia secara luas seperti itu ya. Betul. Salah satunya pariwisata Mbak. Betul banget. Iya. Apalagi tadi kita juga berbicara investasi juga, bahwa sebenarnya memang kita bisa bersama-sama menggaungkan bencana ini tuh bukan suatu hal yang memang menyeramkan, menakutkan, tapi kita juga punya potensi juga Pak, punya kekuatan juga di sana. Betul. Nah, ada hal yang menarik ya Mbak ya. Seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu ada gunung api meletus gitu. Betul. Ya. Untuk beberapa mungkin itu menakutkan, tapi untuk ada salah satu organisasi gitu ya, yang dimana memang mereka kerjanya itu mendokumentasikan kejadian alam seperti itu. Mereka bukannya lari dari tempat itu, tapi mereka mencari tempat yang aman di wilayah itu, lalu mereka mencoba untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di sana. Dan kalau dilihat di dunia internasional, foto-foto terkait itu bisa dijualnya dengan harganya bisa lumayan. Dalam artian apa? Sebenarnya ya mohon maaf ya kalau kita bicara lebih gamblangnya, ada keberkahan di balik bencana itu sendiri gitu. Salah satunya pariwisata dengan mendatangkan para wisatawan untuk mengambil gambar dari apa yang terjadi dari kejadian alam itu sendiri. Baik, dan apalagi juga biasanya dengan Indonesia berbagai sejarahnya, berbagai ceritanya juga bisa menjual pariwisata lainnya juga mungkin berpotensi di setelahnya gitu ya Pak, di pasca bencananya terutama. Betul. Jadi kalau saya coba untuk mengcapture-nya wisata kebencanaan dengan resiko yang terukur.
Wah ini bisa di-highlight juga ya. Jadi kita juga bukan hanya menawarkan keindahannya saja, tapi kita juga benar-benar sudah memperkirakan secara strategis untuk keamanan masyarakat seperti itu. Wah, dan ini terakhir juga Pak, apa saja nih kira-kira yang Adexco juga sudah gaungkan kepada komunitas, karena tentunya dengan teknologi yang ada, ketika kita sudah mendorong secara industri, skala industri, tapi SDM ini juga sangat penting untuk kita bisa kolaborasikan bersama, dan bagaimana mungkin antisipasi dan juga giat-giat Adexco Pak bersama komunitas lainnya. Ya, kami mencoba untuk menggandeng komunitas anak-anak muda sebenarnya. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami laju perubahan iklim. Betul. Nah, untuk mengurangi laju perubahan iklim itu kami mencoba untuk kolaborasi dengan beberapa komunitas anak muda dengan melakukan penanaman pohon. Salah satunya dengan melakukan penanaman bambu, yang dimana sebenarnya bambu ini punya beberapa punya beberapa produk turunan yang bisa difungsikan dan punya nilai keekonomian. Selain bambu itu sendiri sebagai salah satu tanaman yang menyerap polutan, yang dimana itu bisa menghambat laju perubahan iklim. Terlepas daripada itu, kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Bagaimana sebuah platform gitu ya, Adexco ini pertemuan, exhibition dan conference bukan hanya high level tapi lebih juga ke masyarakat sekitar. Betul. Gitu ya, turun berdampak langsung ke wilayah-wilayah yang memang punya potensi bencana yang berbeda-beda gitu ya. Kita memang sementara ini masih coba di wilayah Jawa. Mungkin kedepannya kita akan coba lebih berkolaborasi dengan beberapa masyarakat di seluruh Indonesia untuk sama-sama menggaungkan bahwa kita sama-sama yakin betul bahwa ketika kita punya keilmuan untuk memitigasi bencana dengan baik dan benar, resiko bencananya pasti bisa terukur. Betul. Wah, ini jangan lupa nih ditunggu-tunggu juga pastinya sahabat Tangguh, karena pastinya sasarannya ini bisa luas banget, bisa kemana-mana. Jadi kita bisa sama-sama belajar lebih banyak tentang teknologi inovasi untuk penanggulangan bencana. Terima kasih sekali sama-sama. Bapak hari ini sudah hadir di sidang komisi juga, ikut Rakornas dan juga hadir di podcast hari ini. Sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rati. Sama-sama Bapak dan sahabat Tangguh. Lagi-lagi jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune di media sosial BNPB, karena kita akan menyajikan berbagai informasi lainnya sampai puncak acara Rakornas nanti. Jadi jangan kemana-mana, sahabat Tangguh. Sampai ketemu lagi.